Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama channel kita di Komunitas Reptil Ciseng. Nah teman-teman, kali ini Emon bersama Angga. Nah Angga juga nih salah satu keluarga dari Komunitas Reptil Ciseng. Nah sebelum kita mulai video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe dulu ya bang ya channel kita ya. Betul. Pasti teman-teman penasaran nih sama si ular ini nih. Ini ular apa nih? Karena nih, wow, lihat berdirinya juga asik banget dilihatnya. Warnanya juga cakep banget. Nah, ini teman-teman, kita kepoin banget sekarang. Nah, enggak. Nih abang mau nanya nih. Ini boleh? Jenis ular apa nih kan nih? Ini namanya Pithias mucosa. Oh, Pithias mucosa. Ini bahasa Latinnya ya. Kalau orang masyarakat bilang tuh ini ular jali. Oh ini ular jali guys. Oh ini ular jali tapi bukan goyang bang jali. Bukan gitu mangga ya. Ini ular jali teman-teman. Nah ini si ular jali ini biasanya nih ada di daerah mana nih bang? Kalau ular ini tuh penyebarannya khususnya di daerah Jawa ya. Oh di Pulau Jawa juga. Wow dia lagi pup juga nih guys nih beneran nih. Dia buang kotoran guys. Buang kotoran. Wah pas banget dia buang kotoran nih. Lihat nih teman-teman nih. Nih lihat. Wow lihat nih bang nih lihat nih. Nih wow hampir dikenain. Wow mungkin dia habis makan ya kayaknya bang ya. Iya emang ini ular baru habis makan sih seukuran 3 harian lah. Oh 3 harian habis makan. Oh ya konsumsinya udah lebur juga nih guys nih teman-teman. Mungkin ini kotoran dari sisa makanan minggu lalu mungkin. Iya. Nah ini bangga nih. Ini teman-teman penasaran nih. Ini ular nih cenderung agak mirip kayak ular kobra juga ya. Kalau dilihat dari sepintas tuh bagian kepalanya itu mirip-mirip kayak ular kobra ya bang ya. Sebenarnya sih bukan dari bagian kepala ya. Mungkin dari juga badan gitu ya. Dari corak. Garis-garis di tubuhnya ini sekilas memang mirip sama king cobra. Oh iya seperti ular king cobra nih guys nih teman-teman lihat. Cuman kalau misalkan king cobra itu kan kepala agak besar ya. Iya kepalanya agak besar. Sedangkan ular jali ini kan kepalanya kecil dia. Iya benar. Nah bangga nih. Ini ular ini si ular jali ini berbisa atau tidak? Bisa tinggi atau gimana? Ini salah satu ular yang tidak berbisa bang. Oh ini tidak berbisa, tidak berbisa tinggi ya bang ya. Ini tidak berbisa tinggi guys. Dia tidak memiliki bisa. Oh dia tidak memiliki bisa bang ya. Nah kalau berarti kalau konsumsi untuk makannya nih dia nih apa nih bang? Nah dia biasanya kalau di alam tuh makanannya kayak tikus-tikus kebon gitu. Oh tikus-tikus kebon, tikus sawah, katak juga bisa. Dia sering ada ditemuin sama manusia, biasanya ada di mana nih? Daerah mana nih? Di daerah apa, di perkampungan atau di apa? Kalau dia tuh biasanya maksudnya gampang kita jumpai di persawahan. Oh di persawahan ya? Oh di persawahan teman-teman. Berarti ini banyak nih kalau kita sering main ke sawah, khususnya di wilayah Pulau Jawa juga masih ada ya bang ya? Kalau daerah sana mungkin masih banyak ya? Masih banyak di daerah Jawa juga. Mungkin kalau di daerah Jawa Barat itu udah agak susah sih kalau kita jumpai yang model kayak gini. Paling kalau di wilayah Jawa Barat itu kayak model koros gitu. Oh iya, kalau di wilayah Jawa Barat biasanya sekarang banyak itu ular koros ya bang ya. Mungkin kalau koros itu masih banyak, tapi kalau untuk yang sejenis jali seperti ini mungkin udah susah ya bang. Oh udah susah juga penyebarannya, berarti dia udah habitatnya di Pulau Jawa ini udah agak berkurang juga ya bang. Sudah mulai berkurang lah. Nah kalau untuk dia minum juga ya? Semua reptil minum bang. Oh itu semua reptil minum nih. Kenapa bang Emon selalu nanyain dia minum atau enggak? Karena banyak yang menyalahgunakan, katanya ular itu enggak minum. Jadinya bang Emon selalu bertanya tentang anggota itu, si ular itu apakah dia minum atau tidak. Nah terutama teman-teman pasti mendengar seringnya dia pasti minum. Karena apa? Kita bang Emon dan teman-teman selalu bilang karena reptil pun sama-sama makhluk hidup guys. Nah itu dia. Nah ini si reptil ini, si ular jali ini nih bangga nih. Biasanya nih kalau kita ngejumpain di pesawahan biasanya dia berarti ada di pohon-pohon padi ya bang ya? Iya di sawah-sawah kayak padi gitu. Kadang di kebun-kebun juga gitu. Oh di kebun juga bisa. Biasanya dia cari makan ya kalau gitu ya. Dicari makan juga. Kalau untuk panjangnya nih bang nih, biasanya di panjangnya itu dia mencapai berapa nih bang? Kalau untuk ular jali ini bisa panjang mencapai sekitaran 2 meteran lah. 2 meter. Mungkin bisa lebih dari 2 meter juga. Wow berarti cukup panjang juga si ular jali ini. Kalau kita lihat di bagian kepalanya juga, di bagian badannya ini cukup gemuk juga nih bangga nih. Iya, wow ini cukup besar juga ya. Lumayan besar juga. Nah ini teman-teman nih, kenapa kita berani untuk memegangnya? Emang kita udah tahu jenisnya juga. Jadi kita berani untuk pegang dia ya bangga ya. Jadi kan teman-teman jangan pernah untuk memberanikan untuk memegangnya seperti kita nih. Karena teman-teman belum tahu kalau jenis itu benar-benar jenis ular jali atau
jenis ular kobra atau jenis-jenis ular berbisa lainnya. Jadi teman-teman nih lihat nih teman-teman nih. Nah ini emang benar nih ular yang tidak berbisa, jadi kita memberanikan diri untuk memegangnya ya Bangga ya. Iya. Nah ini teman-teman, kita sering edukasikan juga ke masyarakat nih Bangga ya tentang jenis ular jali ini. Nah Bangga nih, kalau untuk pesannya untuk masyarakat apa nih Bangga? Pesannya untuk masyarakat dimanapun wilayahnya, jika bertemu dengan ular, tolong jangan dibunuh gitu. Kalau bisa diusir, ya sebisa mungkin kita lindungin hewan tersebut itu. Nah Karena teman-teman, untuk hewan jenis reptil itu memang keberadaannya sudah semakin berkurang ya Bang ya. iya sudah makin berkurang, betul. Jadi sudah sepantasnya kita sebagai manusia gitu kan harus menjaganya, karena ular sejenis ini tuh bisa membantu manusia juga Bang. Oh, Contohnya kayak di sawah gitu, dia bisa bantu petani. oh iya dia sering jadi makan tikus-tikus ya, hama-hama petani itu jadi aman ya Gaya karena si ular ini. Oh nih teman-teman nih berfungsi juga nih untuk petani nih, inget nih petani nih kalau lihat si ular ini nih. Ular ini tuh masih satu keluarga dengan ular koros Bang. Jadi ular ini tuh sangat membantu petani. Oh dia sangat membantu petani. Jadi ingat teman-teman, kalau untuk petani nih sangat difungsikan sekali ya Gaya. Karena ini sangat membantu untuk mereka. Jadi hama di sekitaran si pepohonan padi itu terjaga. Jadi aman juga ya Bangga, jadi aman untuk di petani juga ya, tidak membahayakan juga. Wow, jadi dia mencari tikus juga untuk dia makan. Nih teman-teman, nih si ularnya nih. Oh, Bagus kan? lucu juga ya Bang ya, bentuknya mungkin imut-imut gitu ya. Ular ini tuh unik Bang. Uniknya dari apa nih Bang? Uniknya apa? Dia bisa berdiri seperti layaknya king cobra. Oh dia berdiri kayak king cobra juga. Apa dia teritorial seperti lagi terancam atau enggak? Tapi kayaknya dia lagi tenang pun dia berdiri ya Bang. Memang karakter dia seperti itu Bang. Karakter dia Di alam pun seperti itu, karena ketika dia berdiri seperti ini dia sedang memantau sekeliling dia tuh sekiranya ada mangsa atau tidak gitu. Wow, lihat nih teman-teman nih. Lihat nih teman-teman nih. Tuh, lihat dia berdiri tuh lihat. Oh, cakep banget bener. Tapi bedanya dia sama king cobra atau kobra Jawa yang ada di lingkungan kita. Biasanya kalau dia lagi seperti ini, kalau kobra itu kan bagian kepala itu menyebar ya seperti sendok. Dan sifatnya pun teritorial. Kalau dia mungkin agak sedikit tenang ya Bang ya. Iya. Wow. Kalau king cobra dia di bagian lehernya itu punya tudung Bang. Nah, ya ada tudungnya, dia seperti sendok teman-teman. Wow. Kalau ular sejenis ini dia nggak punya. Ini teman-teman nih ular ini. Wow, ini lihat nih, imut juga nih punya kalian. Cakep banget. Nah teman-teman pasti lebih penasaran kan sama hewan-hewan lain. Nah jangan lupa teman-teman kepoin terus channel kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Jangan lupa share juga ya Bangga ya. Yuk kita pamit teman-teman. Dadah.